Loh, kok mendadak sepi sekali? Anginnya juga hilang. Tadi padahal sejuk. Mas Surya? Mas? Itu kamu bukan? Jangan bercanda, Mas. Gak lucu kalau mau nakut-nakutin. Ini udah hampir gelap. Ayo masuk. Nanti nenek marah-marah lagi kalau lihat kita di luar. Ditaruh dulu itu jahitannya Ratna. Ini minum dulu jamunya, mumpung masih hangat, biar badanmu segar. Bayi di dalamnya juga kuat. Duh, nenek ini rajin sekali. Padahal baru tadi pagi Ratna minum air kelapa. Jamunya pahit ya, Nek? Namanya juga jamu, mana ada yang manis. Jangan manja deh, ini buat kebaikan kamu juga. Kamu kok duduknya di tengah jalan pintu begitu? Geser sedikit ke kursi sana, jangan di ambang pintu. Cuma sebentar aja kok, Nek. Di sini anginnya terasa sekali. Kalau di kursi sana tertutup tembok. Gerah. Ratna kan sedang hamil. Rasanya gerah terus. Bukan masalah gerahnya. Ini udah lewat tengah hari. Orang tua dulu bilang pintu itu jalan keluar masuk, jangan dihambat. Apalagi kamu yang lagi bawa nyawa dua, pamali. Nanti susah lahirannya. Atau ada yang mampir melihat kamu. Nenek ini ada-ada aja. Zaman sekarang udah ada dokter, sudah ada bidan. Kalau susah lahir ya tinggal dibawa ke puskesmas. Mampir bagaimana, Nek? Memang siapa yang mau mampir siang bolong begini? Kamu boleh nggak percaya, tapi jangan menantang. Kampung kita ini dekat hutan tua. Mereka yang tidak kelihatan itu tidak kenal jam. Geser sekarang, atau nenek buang nih jamunya. Itu cuma mitos, Nek. Aku nggak percaya sama yang kayak gitu. Gimana sih caranya ngasih tahu dia? Perasaan aku nggak enak. Waduh, kenapa jendelanya sudah ditutup semua, Nek? Padahal matahari belum benar-benar hilang. Jadi gelap gini di dalam. Udah mau maghrib Ratna, pintu dan jendela harus rapat. Setan-setan penghuni batas hutan itu mulai keluar saat langit berubah warna. Mereka cari tempat yang hangat, cari bau darah. Nenek bicara seperti sedang di film horor aja. Ratna mau ke depan sebentar lagi. Nunggu Mas Surya pulang. Kasihan kalau dia pulang capek, tapi nggak ada yang nyambut di depan. Jangan sesekali keluar rumah kalau azan belum selesai. Dengar nenek nak, kamu itu sedang hamil tua. Di mata mereka, kamu itu seperti lampu yang terang sekali di tengah kegelapan. Mereka suka bau bayi yang belum lahir. Nek, Mas Surya itu sebentar lagi sampai. Ratna cuma mau duduk di depan, gak akan pergi ke hutan. Tidak perlu khawatir begitu. Nanti Ratna malah jadi stres kalau dilarang-larang terus. Ini bukan soal melarang hobimu, ini soal keselamatan. Ya, terus soal apa, Nek? Kayaknya banyak banget larangan di desa ini deh. Bikin pusing. Nenek pernah lihat sendiri apa yang terjadi sama orang yang keras kepala di kampung ini. Jangan sampai kamu menyesal saat semua orang sudah diambil. Diam di dalam, temani nenek di dapur aja. Iya, Ratna di sini. Tapi nanti kalau Mas Surya ngetuk pintu, jangan salahkan Ratna kalau dia lama nunggu di luar, karena jendelanya ditutup semua. Kamu tunggu di sini aja, jangan di luar. Duduk di sini, buka pintu kalau suami kamu ketuk pintu. Nenek kayak gini karena sayang sama kamu. Jadi tolong nurut ya. Kamu diam di sini, nenek mau masak. Kamu nggak usah bantu, nanti kecapean. Biar nenek aja. Mumpung nenek lagi masak, bisa nih aku keluar sebentar. Di sini rasanya pengap. Nak, bapakmu kok jam segini belum kelihatan ya? Padahal biasanya kalau matahari sudah mau hilang, suara motornya sudah terdengar dari ujung jalan. Apa dia lembur lagi di kebun ya?
Loh, kok mendadak sepi sekali? Anginnya juga hilang. Tadi padahal sejuk. Mas Surya? Mas? Itu kamu bukan? Jangan bercanda, Mas. Gak lucu kalau mau nakut-nakutin. Ini udah hampir gelap. Ayo masuk. Nanti nenek marah-marah lagi kalau lihat kita di luar. Ini udah mau maghrib. Aku harus cepat nyelesain masakan ini. Sup sehat untuk cucuku dan bayinya. Kok tiba-tiba jadi sepi kayak gini? Biasanya semakin sore bakalan semakin ramai suara jangkrik. Semoga Surya cepat pulang biar Ratna nggak kesepian. Aduh, kok badan aku susah digerakin? Kaki aku kenapa jadi dingin sekali? Ini bayangan siapa? Nenek di belakang ya? Nek, jangan bercanda. Pergi. Hei, siapa itu? Mas Surya, tolong, jangan main-main. Nek, tolong aku, Nek. Ada sesuatu di sini. Perut aku. Nak, kamu kenapa? Hah, siapa? Siapa di sana? Jangan diam saja. Kalau mau minta tolong atau mau bertemu, bicara. Astagfirullah, pergi. Jangan mendekat. Nenek, Mas Surya, tolong aku. Apa mau kamu? Jangan ganggu aku. Aku tidak pernah punya salah sama kamu. Pergi ke hutan sana. Tolong, jangan sakiti anakku. Jangan, tolong jangan sentuh. Ambil aja perhiasanku, ambil apa saja yang ada di teras ini, tapi jangan anakku. Kenapa aku nggak bisa berdiri? Nenek, Nek, tolong aku, Nek. Perut aku sakit. Aduh, sakit. Nak, tenang, jangan nendang squat ini. Sakit sekali. Nek, tolong aku. Sakit. Nek, tolong. Rasanya seperti ada yang menarik dari dalam perut aku. Perutku seperti mau pecah. Kamu apakan anakku? Jangan sentuh dia. Mas Surya, tolong aku. Anak kita mau diambil. Tolong, tolong aku. Tolong bayi aku. Tidak, lepaskan. Jangan sentuh dia. Ambil nyawaku saja. Jangan anakku. Aduh, sakit. Dingin sekali. Mas Surya, tolong. Perutku hilang.
kembalikan. Itu anakku, kembalikan. Sudah waktunya, dia bukan milik dunia ini lagi. Setan alas, beraninya kamu mengusik garis keturunanku. Pergi kamu ke lubang gelap, tempatmu berasal. Demi tanah yang kubijak dan langit yang kujunjung, pergi, lepaskan apa yang bukan hakmu. Ratna, sadar nak. Astaga, perutmu. Astagfirullah. Nek, dia bawa bayi aku pergi. Bayi aku diambil, dia bawa lari. Aku bisa dengar suaranya di dalam hutan, Nek. Tolong ambil lagi. Sabar ya nak, sabar. Maafin nenek telat. Setan itu sudah mengambilnya kembali ke batas dunia. Nek, bawa bayi aku balik. Dia mau ambil bayi aku. Kamu tenang dulu ya. Sekarang kita masuk. Ratna, Nek, ada apa ini? Tadi saya dengar suara jeritan sampai ke ujung jalan. Nek, perut Ratna kenapa? Mana anak kita, Nek? Jangan diam saja. Sudah dibilang berapa kali Surya, jangan biarkan dia duduk di pintu saat maghrib. Kamu juga, kenapa pulang terlambat? Penunggu batas itu sudah mengambilnya. Maksud Nenek apa? Diambil bagaimana? Jangan bicara yang tidak. Kita harus ke bidan sekarang. Tidak perlu, Mas, sudah tidak ada lagi. Dia sudah dibawa ke sana, ke tempat yang gelap. Aku bisa merasakannya, Mas. Rasanya dingin sekali, perutku kosong. Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Siapa yang berani melakukan ini? Aku akan cari ke hutan. Jangan gila Surya, jangan cari perkara lagi. Kalau kamu mau masuk ke sana sekarang, kamu nggak bakal bisa kembali lagi. Sekarang bantu nenek bawa istri kamu masuk. Dia butuh dikuatkan, jiwanya hampir ikut terbawa tadi. Maafin aku, Mas. Mas, apa semalam itu cuma mimpi buruk aku? Katakan padaku kalau ini cuma mimpi. Aku harap begitu, Dek. Tapi sejak tadi pagi aku cari bekas-bekasnya. Tidak ada darah, tidak ada tanda apa-apa. Semuanya hilang begitu saja. Kemarin di sini masih ada tendangannya, Mas. Aku masih bisa merasakan dia bergerak kalau aku panggil namanya. Sekarang rasanya seperti aku tidak pernah hamil. Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku tidak pernah dengar kata nenek? Bukan cuma salahmu, Dek. Harusnya aku pulang lebih cepat. Harusnya aku tidak biarkan kamu sendirian. Nenek bener, Mas. Dunia ini tidak sesederhana yang aku pikirkan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka ada di sekitar kita, menunggu kita lengah. Sekarang anak kita ada di tangan makhluk itu. Apa dia kedinginan di sana, Mas? Sudah, Dek, jangan dipikirin lagi. Kita harus kuat. Nenek bilang kita harus ikhlaskan supaya mereka tidak kembali lagi ke rumah ini. Bagaimana aku bisa ikhlas, Mas? Tiap kali aku menutup mata, aku masih dengar suara tangisannya dari arah hutan. Suara yang minta tolong, tapi tidak bisa aku jangkau. Aku masih belum bisa terima ini semua, Mas. Semua pasti ada hikmahnya. Ini menyakitkan buat kita, tapi kemudian hari ini jadi pelajaran. Tunggu sebentar, Bapak dengar nggak? Seperti ada suara bayi menangis dari arah mumpun bambu. Jangan sembarangan bicara, malam-malam begini, Jak. Sudah, ayo, jalan terus, jangan menoleh. Tapi Pak, suaranya jelas sekali. Itu lihat, di bawah pohon beringin yang miringnya tuh ada putih-putih melayang.
Astagfirullah, itu beneran. Bener kata orang-orang, bayinya Ratna sudah jadi bagian dari mereka. Lihat kakinya, Jak, tidak menampak ke tanah sama sekali. Itu bayinya, Pak. Kasihan sekali. Suaranya kecil begitu, seperti sedang ketinginan. Apa kita tidak coba ke sana? Cari mati kamu, itu bukan urusan kita lagi. Kalau kamu mendekat, nyamu taruhannya sosok itu sedang menidurkan anaknya. Ayo cepat pergi dari sini sebelum dia menoleh ke arah kita. Nek, Nenek dengar itu, suaranya lebih dekat dari semalam. Dia sedang di bawah pohon mangga itu ya? Jangan dicari suaranya, Ratna. Masuklah, azan sudah mulai terdengar. Jangan biarkan hatimu terus memanggilnya. Nanti dia malah sering datang ke sini. Rasanya sesak sekali, Nek. Aku tahu itu suara anakku. Setiap kali angin bertiup dari arah hutan, aku seperti mencium bau bedak bayi, tapi bercampur bau hutan yang busuk. Itu cara mereka menggoda manusia agar ikut ke dunia sana. Anggap aja itu udah bukan anakmu lagi. Dia udah jadi milik penunggu batas dunia. Ini pelajaran mahal buat kita semua di kampung ini. Ratna menyesal, Nek. Harusnya Ratna dengar kata nenek. Sekarang, tiap kali maghrib datang, Ratna cuma bisa duduk di sini sambil menunggu suara tangis yang tidak akan pernah bisa Ratna peluk lagi. Ayo, sudah masuk. Tutup pintunya rapat-rapat. Biarlah yang di luar sana tetap di luar. Jangan kasih celah sedikit pun buat mereka masuk lagi.